Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Novita Amelia Ekandari, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, tentunya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menanamkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik, untuk yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Baik, untuk yang kedua, sebagai seorang guru kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ada pula yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika motivasi yang timbul itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi ini adalah termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dan tugas kita sebagai seorang guru harus menuntun motivasi eksternal ini untuk mengarah atau menuju kepada motivasi internal. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus dapat menanamkan motivasi internal pada diri murid kita. Mengapa? Karena motivasi internal ini adalah motivasi yang datang atau timbul dari dalam diri. Sehingga dengan motivasi internal ini, mereka akan dapat menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, motivasi internal ini dapat terwujud ketika kita dapat menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Baik, untuk yang ketiga, kita sebagai seorang guru juga harus dapat mengetahui posisi kontrol guru. Jadi, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dan tentunya sebagai seorang guru yang baik, kita harus dapat memposisikan diri kita sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer ini di mana guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas yang berhasil pada diri murid. Baik, untuk yang keempat yaitu keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid.
Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Kemudian juga dia harus mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Baik, untuk yang terakhir, yang kelima, yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi, guru yang berperan sebagai manajer itu harus dapat menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan segitiga restitusi. Yakni yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu koneksi antara modul budaya positif dengan modul-modul lain yang telah kita pelajari sebelumnya adalah seperti yang telah kita ketahui bahwa di modul 1.1 kita telah mempelajari materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di 1.2 kita telah mempelajari materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan di modul 1.3 kita telah mempelajari materi tentang visi guru penggerak. Nah, kemudian bagaimana koneksi antara budaya positif dengan yang pertama, modul pertama yaitu modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam terciptanya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, koneksi atau keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu bahwa budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan yang ketiga, koneksi atau kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak adalah bahwa salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan refleksi. Baik, untuk yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Baik, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya seluruh konsep inti tersebut harus dapat diresapi dalam diri, kemudian diwujudkan dalam sebuah tindakan dan dapat dibagikan pada rekan guru yang ada di sekolah. Selanjutnya, hal yang menarik bagi saya yang di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, kemudian dapat mengurangi ketepatan, dapat menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Baik, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari
bahwa posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang saya lakukan yaitu sebagai manajer dengan cara menangani setiap masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Baik, jadi saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Baik, hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah mulai memunculkan motivasi internal pada diri peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian, yang harus diperbaiki adalah posisi saya sebagai seorang guru. Saya harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Baik, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentunya saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Baik, yang selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Baik, sebelum mempelajari modul ini, saya juga pernah melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Ya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di rumah agar menjadi satu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun mereka berada. Sekian yang dapat saya paparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.